tanpa duit orang tua gue harus kayak gimana. Effort terbesar gue buat dapetin uang yaitu karena kerjaan gue saat ini adalah sebagai MC. Ya gue dituntut kalau disuruh MC acara outdoor gue harus panas-panasan. Terus kalau acara yang maksudnya acara di forum gitu ya, di hotel ya, gue harus pakai heels yang tinggi, capek gitu kan, ngoceh. Dan jangan kira MC juga karena gampang lo cuma ngoceh doang, cuma ngoceh-ngoceh gini-gini doang. Padahal ya sebenarnya otak juga jalan. Lu baca cue card, gimana lu maintain buat nge-handle event itu biar tetap hidup, crowded-nya juga, ajak audiens interaksi. Jadi ya sebenarnya kerjaan gue juga gak mudah juga, bukan karena cuma modal ngoceh doang bisa kontrol acara itu. Bisa semodal lu ya? Iya, Tapi- dewasa sebelum umurnya. Iya. Iya bener-bener. Tapi lu merasa kayak bangga gak sih udah gue di umur segini udah mateng, atau lu merasa minder karena lu kehilangan waktu-waktu lu Waktu itu teman-teman? Iya. Kalau benar sih ada plus minusnya juga. Kalau gue dibilang bangga, ya alhamdulillah gue bersyukur sih atas apa yang udah gue kerjain selama ini. Gue udah dapet ini, dapet itu atas hasil usaha gue. Tapi kadang gue juga kayak aduh pengen main, teman-teman gue lagi instastory, lagi Itu ngopi, pasti bikin pengen main, tapi gue lagi kerja gitu kan. Ya udah lah, yang ini jalan, emang ini waktunya gue. Emang masing-masing takdir beda-beda kayak gini sih. Kalau jadi gimana? Effort Sampai gue. saat ini dijalanin jika kalau Effort gue sih untuk selama ini gue udah buka bisnis kecil kayak thrift shop gitu-gitu, udah mulai kebuka pikiran gue untuk buka bisnis kayak gitu sih. Baru sampai situ sih gue. Mungkin untuk kedepannya mungkin yang tadi kayak kalau gue nggak dikasih apa-apa lagi, pasti kerja itu sih. Pasti ujung-ujungnya gue bakal cari kerja. lu kenapa lu mau mulai bisnis ini padahal lu sebenarnya Karena uang hasil sendiri. Iya, mungkin itu jadi suatu Iya. kebanggaan banget sih pastinya untuk bisa ngasihin buat diri sendiri seenggaknya gitu. Itu menurut keluarga gue sih, kayak menurut nyokap gue itu suatu kebanggaan yang kayak bisa lo hidupin diri lo sendiri deh. Itu kayak udah suatu pencapaian yang besar banget untuk di dalam keluarga gue ya. Itu sih yang jadi ngebuat gue mau buat untuk usaha gitu. Itu sih. kalau di Malia kan bertanya ada nggak sih selain keluarga yang jadi trigger dia kalau lu mulai bisnis ini, ada nggak sih trigger lu, mungkin teman-teman lu atau pacar lu atau siapapun itu, Ada sih. atau diri lu sendiri? Gue juga dapat masukan, tapi gue yang tergantung sama diri gue. Balik lagi, gue tuh orangnya yang tergantung sama diri gue sendiri. Kalau diri gue gak suka sama apa masukan mereka untuk kayak gue bakal tetap nolak. Berarti balik lagi ke diri sendiri sih. Itu selektif banget ya masukan emang. lu. Tulis semua duluan. Oke. Pertanyaan nih, gue sih pengen nanya kayak tanggapan lo sama orang yang kayak gue tuh gimana sih? Mungkin kayak kasarnya gini, masih semuanya tuh ditanggung orang tua umur segini. Karena gue kayak suka risih aja gitu sama orang-orang yang kayak bener-bener nganggep gue nggak bisa apa-apa, padahal gue tetap usaha gitu. Kalau menurut gue ya emang udah takdir ya. Betul. Emang balik lagi ke takdir sih, lu mau kerja, lu mau lahir, kan kita nggak bisa nentuin kan mau lahir di mana. Jadi ya emang ini udah suatu keuntungan lah ya, plus lah ya, positifnya dari orang bisa dapat keluarga yang serba ada, jadi bisa menikmati apa aja yang dia pengen. Ya menurut gue itu balik lagi sih takdir ya, gue lebih baik ya udahlah emang itu jalan hidupnya dia. Ya gimana, masa gue harus ngomelin dia, wah enak sih punya ini punya itu, ya nggak bisa dong. Emang namanya udah takdir kan, rezeki orang juga udah diatur porsinya masing-masing. Tapi berarti lu bukan tipe yang pesimis sama ngelihat gue gitu? No, Enggak.
gue lebih terbuka, malah seneng loh. Iya. Punya teman kayak gitu kan dengan latar belakang background ya yang beda-beda kayak gitu, jadi kita bisa saling tukar pendapat, tukar pikiran kayak gitu kan. Mungkin saling punya pemikiran terbuka karena ketemu Iya. satu sama lain. Pasti sih di pikiran gue terbuka sih ke depan. Bener. Ada lagi mau nanya ke Fani? Udah sih itu aja. Udah ya. Kalau Fani? Kalau gue selama lu hidup kan ya 20 tahun ya? 20 tahun semuanya tercukupi, terpenuhi gitu kan. Pernah gak sih lo kayak suatu momen kayak pengen ngasilin duit sendiri? Tadi kan udah ya lo buka usaha bisnis gitu kan, dan duitnya itu sendiri niatnya tuh pengen lo buat diri lo sendiri atau buat keluarga lo, buat balikin ke orang tua? Untuk sekarang sih karena nyokap bokap gue tipe orang yang kayak lo bisa ngasilin buat diri lo sendiri aja itu udah cukup untuk mereka ya. Jadinya mungkin itu lebih kayak ke gue untuk ngebuktiin kalau gue bisa hidup sendiri itu sih. Mandiri ya. Tanpa bantuan untuk gue diri sendiri itu sih. Oke. Yang tanya lagi? Nggak ada lah, emang udah akhir lah ya. Ya udah bersyukur. Ya betul, bersyukur. Alhamdulillah kan punya keluarga yang bisa mencukupi kayak gitu. Pesan. Kalau bisa dibilang terpaksa ya emang tuntutan ya, paksaan juga dari gue dapet keluarga yang alhamdulillah bersyukurnya seperti ini, maksudnya yang mengharuskan gue untuk bekerja. Cuman karena gue mengambil pekerjaan yang sesuai dengan passion gue seneng lakuin ini, jadi menurut gue ya gue menjalankan dengan sepenuh hati. Gak ada paksaan sih kalau menurut gue kayak gitu. Karena semuanya sesuai passion lo gitu. Yes, sesuai passion gue pengen bergerak di sini, gue pengen jalan di sini. Udah gue ngelakuinnya juga happy. Gitu sih. Jadi nggak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun? Gak ada. Nggak ada. Karena udah enjoy menjalani. Karena enjoy. Ada yang mau ditanggapi lagi mungkin? Kayak yang kan lo dari kecil nih. Jadi Jadi benar-benar itu semua ngalir aja kayak lo mau terjun di situ gitu. awal mulanya sebenarnya dicemplungin sih. Iya. Awal mulanya pasti dicemplungin, gak mungkin gue ya waktu kecil kan emang cita-cita gue mau jadi pramugari ya. Iya. Pengennya jadi pramugari, terus tiba-tiba dibelokin sama bokap gue. Udah diatur nih, kamu nanti ini aja model di dunia entertain maksudnya kan. Jadi MC aja. Jadi bokap gue dulu tuh emang punya IO kan. Jadi dia suka bikin event. Ya udah anaknya disuruh jadi MC aja. Udah nih sambil belajar jadi MC. Udah mulai dari situ kenal-kenal sama IO, terus bokap gue juga banyak link kan. Gue kenal sama teman-teman MC yang lain yang mungkin udah lebih dewasa. Ya sampai sekarang seiring berjalannya dengan jalan. Jadi ya gue ya udah ngalir aja gitu. Jadi sekarang kalau ada job tinggal nunggu aja tanggal kosongnya berapa kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya dari pekerjaan yang sekarang nih MC gitu, ada nggak sih yang kayak keluh kesah lo sama pekerjaan ini? Capek sih, bilang capek, cuman capeknya capek happy gitu kan. Karena passion. Karena passion, bener. Apalagi kalau udah dibayar langsung Iya. wah happy banget kayak gitu. So far, alhamdulillah sih udah mencukupi buat keluarga gue juga, kebutuhan sehari-hari juga udah tercukupi, makan dan yang lain-lain. Kalau buat gue sendiri, kebutuhannya ya alhamdulillah terpenuhi sih. Gue nggak neko-neko juga sih, pengen ini pengen itu juga. Kalau gue pengen ya udah gue beli, kalau nggak ada duitnya ya udah sabar, tahan dulu, nanti cari duit lagi kalau udah. Tapi lu hobi shopping gak sih? Cewek dia. Cewek pasti dong Pasti. ya. Gak usah ditanya, cewek pasti suka lah belanja. Tapi iya, shopping gue suka. Cuman gue bisa milih kalau ini penting nggak usah dibeli. Kalau cuma lapar mata doang, tahanlah, nggak usah dibeli, masih ada kebutuhan yang lebih penting. Berarti Balik lo lagi bisa sih. membatasi banget sih. Bisa, gue ada benteng. Kalau ini nggak penting, udah nggak usah Nggak. dibeli. Berarti lu cara lu
gimana cara lu kayak lu pengen shopping nih, pengen ada yang barang yang pengen lu pengen banget tapi kebutuhan lu belum tercukupi. Gimana cara lu agar nggak membeli barang itu, atau lu beli barang itu gimana cara lu untuk eksekusinya atau pengaplikasiannya gimana? Gue tahan, tetap ditahan sih, kayak pengen banget barang ini, cuman ya gue harus nabung dulu, harus kerja dulu. Nanti kalau udah ada duitnya, kalau ini kebutuhan yang pertama, prioritas pertama udah tercukupi, ya udah baru gue baru bisa beli barang yang pengen gue pengen. Jadi lo mau pengen dulu gitu, tapi bakal lu beli. Tapi bakal gue beli. Gue pernah juga ngalamin kayak gitu, pengalaman gue pengen ini, tapi aduh kayaknya ini masih ada yang lebih penting, ya sabar dulu deh, nanti deh minggu depan atau bulan depan. Ya alhamdulillah rezeki mah datang dari mana aja sih sebenarnya. Tapi rezeki juga nggak datang karena dari uang aja ya, rezeki bukan dari uang aja, tapi rezeki juga kasih kesehatan juga udah rezeki, dikasih temen yang seru juga udah rezeki, semuanya rezeki sih. Ada tanggapan dari Iris buat? Enggak sih, udah cukup. Kehilangan masa muda gue, kehilangan beberapa momen ya. Cuman gue masih bisa menyimbangi ya antara kerja dan masa muda gue pengen nikmatin ini juga gue masih bisa. Ya semua balik lagi sih ke diri kita masing-masing, kita bisa ngebalance nggak antara kerjaan sama yang kita pengen itu ya, masa muda main lah atau apa, gue masih bisa nyimbangin sih sejauh ini. Bukan karena gue harus kerja, tapi gue masih bisa buat nyimbangin itu. Masih bisa nyimbangin waktu bersama teman, waktu bersama keluarga, bisa. Dan kita masih bisa? Bisa. Gimana caranya nyimbangin? Contoh gini, misalnya selama ada tawaran job selama sebulan ya hampir full kayak gitu ya. Ya udah berarti gue kerja dulu, nanti baru seminggu atau 2 hari ke depan setelah jobnya selesai baru gue main. Cuman ya jenuh juga loh kerja terus, biarpun kerja juga ketemu orang banyak gitu kan, tapi bukan sama orang terdekat ya. Ya udah gue sempetin, nanti kalau selesai kerjaan baru deh bebas mau ngapain, mau main juga terserah. Nah, lu punya sahabat pasti ya? Ada. Pernah nggak sih sahabat tuh lu ajakin ikut ke dalam pekerjaan? Maksudnya diajak gabung Ya, gitu? dia gabung. Contohnya misalnya tuh di MC dia lu ajak datang jadi kru atau apapun itu, jadi orang di belakang layar. Ada sahabat gue yang gue ajakin temenin. Sempet ya beberapa kali misalnya bokap gue nggak bisa nemenin gue kan MC, ada satu lain hal, ya udah gue ajakin temen gue, ada sahabat gue Inka namanya. Ya gue ajakin aja dia, mau temenin gue nggak MC? Temenin aja, nanti kalau itu mah makan dapet lah atau jajan dapet kayak gitu, ya udah temenin aja. Jadi itu jadi nambah semangat gak sih buat lu kerja? Oh pasti dong, pasti ada teman terdekat gitu kan yang nemenin kita kerja, jadi gue makin semangat juga kerjanya kan. Ternyata ada orang loh yang maksudnya support system benar banget. Jujur sih gue masih sering merasa kurang. Mungkin emang kayak manusia kali ya yang gak gampang puas, manusiawi sih. Tapi sebenarnya gue tahu sih kenapa gue kayak gitu, kayak selalu ngerasa kurang sama apa yang gue dapetin gitu, terus selalu nggak ngerasa cukup. Mungkin kayak gue orangnya kurang bersyukur sih. Lebih tepatnya gue orang yang benar-benar kurang bersyukur banget sama apa yang gue udah dapetin gitu. Lebih sering membandingkan ke atas gitu, membandingkan dengan yang kayak apa sih, ini orang udah dapet ini, masa gue cuma dapet ini doang gitu loh. Lebih ke lupa tujuan gue tuh apa untuk dapetin barang itu. Tapi lu tahu kalau lu lupa tujuan? Tahu. Nah, lu kenapa? Karena gue terlalu larut aja gitu sama kayak nih orang bisa dapet ini, jadi gue harus terus gitu. Tapi gitu sih. Kayak ada trigger dari orang lain. Iya, itu makanya gue sering banget Tapi membandingkan. lu belum punya winning solution buat masalah lu kayak gitu? Itu belum. Mungkin balik lagi sih, gue harus lebih banyak bersyukur sih. Itu sih gue masih belum tahu gimana cara bersyukur yang benar gitu. Itu sih. Enggak, itu ya emang pilihan dia ya, maksudnya emang semua orang nggak pernah punya ada rasa puas ya, cukupi ya. Jadi ya gimana pun caranya pasti pengen dapet tujuan itu. Ya bener, ya harus mencapai tujuan itu. Tapi lu ngerasa iri gak dengan si Yuli tadi?
iri dong. Iri, gue pengen loh malah kayak gitu. Maksudnya pengen ini, pengen itu kan. Cuman ya udahlah, terima aja, lebih bersyukur. Sebenarnya sih sama-sama iri karena dia juga udah bisa berpenghasilan sendiri gitu. Itu jadi soalnya dalam keluarga gue itu jadi suatu kebanggaan aja, seenggaknya sampai ngasilin buat gue sendiri deh. Makanya gue kayak bangga banget sih kayak lu udah bisa ngasilin gitu, membanggakan. Seenggaknya itu udah kayak buat gue yang kayak gini masih ngandelin duit orang tua sih kayak susah banget sih sebenarnya. Itu sih. Itu kalau lu tadi bilang bersyukur kan ya, kalau gimana cara lu bersyukur dengan semua yang lu miliki sekarang? Bersyukur ya? Gue bersyukur ya, lebih bersyukur aja menerima keadaan dengan kerjaan gue, dengan keluarga gue yang udah bisa mencukupi semuanya, keinginan gue yang udah beberapa impian ya, bucket list yang udah tercapai. Ya gue menerima aja sih, bersyukur lah. Udah dikasih ini semuanya sama Tuhan kan, ya alhamdulillah. Kalau Yulis, gimana caranya bersyukur dengan semua yang lu miliki sekarang? Jadi sih mungkin kayak lebih ngelihat ke luar sana gue. Tapi kayak kadang juga suka lupa. Itu sih emang bener-bener suka lupa sama yang kayak tadi balik lagi terlalu larut gue tuh, sampai lupa tujuan gue tuh apa. Itu sih. Itu udah pasti gue ngeliat Panoy aja yang udah kayak gini udah bisa ngebiayain keluarganya sendiri gitu. Sedangkan gue yang masih sering kena omel yang nggak bisa, maksudnya yang kayak cuman kerjanya cuman mungkin di kamar, cuman yang kayak usahanya dikira main-main doang gitu. Jadi kayak gue ngeliat dia yang kayak bener-bener udah ngebuktiin hasilnya dia sendiri sih, itu keren banget sih. Maksud gue kayak lu udah tuh gue kayak bener-bener ngelihat lo yang kayak gini udah, maksudnya udah ngebiayain keluarga sampai di titik ngebiayain keluarga lo deh. Itu udah, maksud gue keren banget sih. Itu jadi suatu kebanggaan banget sih menurut gue. Tapi gue juga salut sama Yulis loh, maksudnya biarpun dia dari keluarga yang serba ada ya, dia juga ada niat dalam dirinya juga pengen ngasilin uang sendiri, pengen punya uang sendiri gitu dari hasil jeripaya dia. Keren lah, udah mulai usaha-usaha kayak gitu. Lanjutkan terus. Makanya kayak maksudnya kayak ngelihat lo, terus habis itu dari ucapan orang tua gue mungkin yang kayak harusnya lo bisa, seenggaknya lo bisa nabung deh dari uang jajan lo. Tapi gue nggak bisa sama sekali gitu. Kadang-kadang gue juga suka gampang nyerah sama keadaan sih. Gue tipe orang yang kayak gitu, gampang nyerah sama keadaan gue. Terus kayak saking ininya tuh sampai lupa gitu. Kayak maksudnya selalu nanya, kenapa sih gue kayak gini? Kenapa sih gue cuma dapet ini? Sampai lupa harus kayak gimana, solusinya harus apa. Gue sih kayak gitu banget sih. Saat ini sih gue pengen banget untuk bisa menghargai waktu, terus sama bisa manage keuangan gue, pastinya itu sih. Gimana cara lu konsisten dengan ucapan lu yang barusan, dengan lu buat bisnis, dengan planning lu 5 tahun ke depan? Gimana cara lu konsisten? Cara gue konsisten ya, mungkin emang bener tadi balik lagi, gue harus menghargai waktu gue untuk melihat ke depannya tuh kayak gimana sih. Apa lu butuh ini gak sih, circle yang jadi support system lu? Pasti sih, sekarang gue udah dapetin sih sama yang kayak mungkin dengan tongkrongan yang nanya gue bakal kayak gimana 5 tahun ke depan, itu ngebuat pikiran gue terbuka sih. Berarti sekarang lu udah nemuin circle yang buat lu terbuka? Iya. Sebelumnya enggak sama sekali. Gue tipe yang cuman main, mungkin gosip doang, kerjaannya ngumpul gosip udah gitu doang. Sekarang yang kayak gue mikirin ke depannya gue bakal gimana nih. Maksud gue cuman kayak gini doang. Buang-buang waktu. Sekarang gue udah nemuin circle yang pas, bermanfaat, selalu mikirin ke depannya gue bakal kayak gimana, ngatur semuanya. Gitu sih. Jadi support system lu juga ya? Iya, pastinya. Konsisten tetap balik lagi sih, karena tujuan gue yang pertama bahagiain keluarga gue. Jadi gue lebih kayak mainnya nanti aja deh, nanti ada waktunya gitu kan. Jadi ya udah, gue bahagiain keluarga gue aja dulu, lebih pentingin keluarga sih. Tetap keluarga nomor 1 prioritas gue saat ini. Jadi mau gimana pun tetap gue kerja buat keluarga gue sama buat masa depan gue. Gue
gak mau dong dengan keadaan gue kayak gini, apalagi lagi pandemi kan, gimana pun caranya gue juga harus bertahan hidup dari penghasilan gue. Yang lu dahuluin keluarga. Ya, gue Setelah keluarga siapa yang lu dahuluin? karir gue, masa depan gue. Diri lu Diri lu, di iya. posisi kedua. Diri gue di nomor 3. Nomor 3. Oh. Dapat apa aja? Di nomor Tadi. 2 karir itu Karir. masa Karir. depan gue. Karena menurut gue skala bahagia tiap orang beda-beda ya. Betul. Ada yang karena pengen Muasin diri sendiri. dia Iya, masih benar, diri benar. sendiri, ada juga yang sama temen mungkin bahagianya sama teman kayak gitu. Kalau gue kan lebih kayak keluarga, gue lebih mikir gitu kan, aduh kasihan nih hari ini ya nggak ada, maksudnya nggak ada job gitu kan, nanti makan apa gitu. Gue lebih mikir kayak ke depannya gitu aja sih. Kalau lu udah ngasih penghasilan ke keluarga lu, itu juga jadi cukup membuat diri lu Yes, sendiri gue bahagia juga, Iya. keluarga gue bahagia, gue nya juga bahagia sih. Gak sesuai sama ekspektasi gue kayak gini, ya udahlah, gue menerima keadaan. Kalau emang ini bukan jalannya, berarti Tuhan kasih jalan yang lebih baik, jalan yang lain. Berarti gue harus menjalani dengan jalan yang lain. Gue harus cari usaha. Gimana nih kalau misalnya nggak dapet ini, kayaknya gue harus coba yang lain deh. Plan B. dan Kalau misalnya cita-cita gue nggak tercapai jadi ini, mungkin ada cita-cita lain yang harus gue capai dulu. Kayak gitu sih bang. contohnya kayak apa plan B? Plan B kalau misalnya seandainya cita-cita gue nggak tercapai ya, jadi disengker ya. Jadi gue belum kepikiran sih mau jadi apa gitu kan buat kedepannya. Paling yang pasti gue pengen jadi ilmu gue selama ini, pekerjaan gue yang udah gue laluin sejauh ini dapat bermanfaat juga sih buat gue sama buat orang-orang lain sekitar. Mungkin gue bisa buka kelas public speaking, atau gue buka kelas MC gitu kan, kayak gitu sih. Balik lagi sih semuanya ya udah jalanin aja, nikmatin. Emang seperti ini keadaannya, mau harus diterima, nggak bisa nggak diterima kan, harus menerima keadaan. Kalau semua nggak sesuai ekspektasi gue ya, pasti gue terus cari apa yang tepat buat gue. Dan sebenarnya sih pada akhirnya gue cuman bisa berusaha sama berdoa aja sih. Itu sih Ikhtiar ya, pasti. ikhtiar Balik lagi sih, emang semuanya ke Tuhan sih. Ya tujuan gue ya hidup ya, maksudnya punya tujuan buat gue, sama balik lagi tinggal berserah sama Tuhan. Itu aja. Berserahkan semuanya sama Tuhan. Iya. Tapi kan berarti kan sorry nih ya, berarti kan hidup lu sejauh ini kan buat diri gue gitu. Ya. Mikirin gue. Kalau orang mikirnya mungkin egois ya, lu maunya diri lu sendiri yang lo pentingin, nggak apa kayak keluarga gitu kan. Terus tanggapan lu gimana kalau misalnya orang-orang berpikir lu kayak gitu? Gue masih yang nerapin ya hidup gue, untuk gue, tujuan gue sama Tuhan. Ya keluarga gue ya pasti ada di tujuan gue sih. Itu sih. Gue dulu ya. Ya pasti ini hebat banget lah menurut gue. Gue sampai yang kayak tadi dia cerita tentang dia harus memilih untuk keluarganya, prioritas utama dia, dan dia menyingkirkan dia di prioritas ketiga dia, diri dia sendiri untuk jadi prioritas ketiga. Itu yang kayak ngebuat gue, berarti ini orang dengan prioritasnya dia, dengan tujuannya dia tuh dia tetap pakem gitu sama apa yang diinginin lo gitu, untuk mencari bahagianya mereka, tujuan pertama lo. Itu sih gue bangga banget sama yang kayak lo bisa sampai di sini terus kayak lo tadi cerita tentang seenggaknya yang kayak kecil deh kalau gue nggak kerja token gimana gitu. itu gila sih menurut gue. Mbak Dian? Karena gue ngeliat Yulis ini termasuk orang yang beruntung ya. Kalau dibilang hebat, karena di belakangnya ada yang bikin dia hebat gitu kan. Cuman dengan sekarang lu berpikir kalau lu udah gak mentingin diri lu, udah mulai buat usaha, buka bisnis, walaupun orang yang masih suka menyerah, tapi setidaknya sudah ada usaha. Ada effort ya? Iya, ada effort buat
penghasilan sendiri, tapi